Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mata kuliah parasitologi ikan mengenai filum acan tujuh pala. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Silvanda Arianto, NIM 14181111333016, kelas A Aquacultur. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang spesies Radiorhynchus pristis yang menyangkut morfologi, siklus hidup, predileksi, dan inang. Yang nomor 2 yaitu spesies Echinорhynchus salmonis yang menyangkut morfologi, siklus hidup, predileksi, dan inang. Pada Radiorhynchus pristis, morfologi yang dimiliki oleh tubuhnya berbentuk silindris memanjang. Individu jantan berukuran panjang berkisar antara 8 sampai 13,5 mm dan lebar antara 0,4 sampai 0,8 mm. Pada individu betina berukuran panjang 23 sampai 35 mm dan lebar 0,5 sampai 0,8 mm. Memiliki proboscis yang dipisahkan oleh daerah aspinose menjadi dua kelompok, di mana mengelilingi anterior dan posterior tubuh, tetapi itu terbatas ke sisi ventral. Betina memiliki posterior yang lebih panjang daripada jantan. Untuk siklus hidupnya yaitu indirect cycle, di mana pada fase larva ia hidup pada inang antara dan fase dewasa berada pada inang definitif. Spesies ini merupakan endoparasit. Pada fase infektif dapat disebut sebagai sitasan yang dapat membentuk cis. Secara morfologi hampir sama dengan cacing dewasa, namun berbeda pada ukuran dan perkembangan organ seksual. Pada saat larva, cacing ini hidup pada eupasit seperti Chiptin, Nyctip, Hanes, Coucy. Untuk Radiorhynchus pristis, predileksi pada cacing ini adalah usus ikan bertulang belakang. Untuk inangnya dibagi menjadi dua, yaitu inang perantara pada serangga dan krustaceus kecil dan inang definitif ikan katak dan kura-kura. Dan yang kedua yaitu spesies Echinorhynchus salmonis yang memiliki morfologi jantan berukuran 7-9 mm dan betina umumnya lebih panjang dari jantan dengan ukuran 14-18 mm. Bentuk tubuhnya pipi dan silindris serta terdapat rongga di dalam tubuhnya. Terdapat proboscis pada bagian anterior yang berupa kait-kait sejumlah 23-32 buah. Proboscis mempunyai lapisan yang berdinding ganda. Kait-kait pada proboscis sangat tajam dengan akar yang sederhana dan bulat. Pada rongga tubuh cacing betina terdapat telur yang telah matang mempunyai uterus dan uterin. Bel pada bagian posterior tubuh. Untuk siklus hidupnya yaitu indirect cycle. Inang antara merupakan hewan dari golongan ambipod. Infeksi Echinorhynchus pada inang antara maupun inang definitif sangatlah tinggi, tapi kepadatan tertinggi dapat ditemukan pada inang definitif. Bahkan infeksi pada inang definitif terkadang memiliki nilai overdispersi. Untuk predileksinya menerangkan bahwa Echinorhynchus salmonis merupakan cacing acanthocepalan yang pada awalnya menginfeksi ikan laut di daerah Atlantik Utara dan Pasifik Utara. Cacing ini sering ditemukan pada ikan laut khususnya Atlantic cod, tetapi juga dapat menginfeksi ikan air payau dan ikan air tawar. Biasanya ditemukan pada saluran pencernaan. Untuk inangnya seperti Monoperiporeia affinis dan inang definitif seperti Coregonus larvaretus virgeni, Chotus cognatus, Myosocephalus thompsoni. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.